Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Lupa juga seperti biasanya Gusli selalu mengajak untuk terlebih dahulu kepada saudaraku semuanya, marilah sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah khususnya kita umat muslim dimanapun saja berada telah keluar dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan Gusli bahas adalah 11 kunci atau kiat sukses dalam kehidupan kita. Artinya saudaraku, selain pada dasarnya kita sebagai manusia melaksanakan yang namanya ibadah, secara syariatnya kita bekerja, banting tulang, peras keringat, nggak tahu siang atau malam, tapi faktanya masih banyak saudara kita di luar sana, atau mungkin bisa jadi saudara yang saat ini sedang mendengarkan video atau audio ini, yang secara perekonomiannya masih begitu-begitu saja, bahkan pernah naik tapi anjlok lagi, hancur lagi. Ada juga yang belum naik sama sekali, ada juga yang malah justru terpuruk selamanya. Nah, mungkin dengan 11 metode yang akan Gusli ajarkan ini nantinya, insya Allah, asal ini nantinya bisa dipraktekkan dengan penuh keikhlasan, secara istiqomah, dengan penuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah saudaraku, apa yang tidak mungkin menurut kita kalau Allah berkehendak selalu seperti apa yang disampaikan. Kun kata Allah maka terjadilah dia. Ya. Di sini bukan sebuah amalan atau bukan sebuah ritual. Gusli di sini hanya mengajarkan konsep cara kita dalam menuju kehidupan kita itu kedepannya supaya lebih baik, lebih bagus. Kita punya usaha supaya bisa berkembang, kita punya dagangan supaya laris, kita punya rumah tangga supaya tentram bahagia. Tentu sudah menjadi harapan kita bersama dalam kita mengarungi rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun pada akhirnya apa yang kita temukan? Tidak. Bisa jadi di diri kita sendiri, anak kita, saudara kita. Rumah tangga ini adanya cuma panas, berantem aja, ribut aja. Ada juga yang punya modal besar, katakanlah sekian miliar, nggak berhasil, justru bangkrut. Ada juga yang tidak punya apa-apa, hanya punya keinginan. Itu pun tidak segera terwujud. Pertanyaannya mau sampai kapan? Nah, jadi saudaraku, mungkin dengan beberapa metode ini, dengan satu catatan, jika saudaraku mau mengikuti, mau mempraktekkan 11 metode ini, di metode ini ada 11 cara atau 11 metode yang bisa saudaraku pergunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah, sangat simpel, dan tidak perlu ritual apapun. Insya Allah saudaraku, tidak perlu butuh waktu lama. Gak perlu butuh waktu lama
taraf perekonomian, kehidupan saudaraku akan jauh melesat lebih bagus dari sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perlu saudaraku ingat, jangan sekali-kali punya sifat namanya sifat dendam atau penendam. Baik itu kita pernah disakiti, dizolimi secara fisik, secara moral kita, secara lahir kita, secara batin kita. Lupakan itu. Jadi poin yang pertama, jangan punya rasa dendam kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Baik itu terhadap orang lain, baik itu terhadap saudara, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Walaupun pada faktanya kita disakiti, kita dijolimi, kita dijahati, sudahlah. Lupakan itu. Mulai detik ini, katakan dalam diri saudaraku semuanya, goodbye dendam, selamat tinggal. Jangan lagi ada kata dendam. Ya, ikhlaskan saja, lupakan saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau hidupnya sukses, ya rumah tangganya tentrem, ayem, adem, bahagia, usahanya lancar, bisnisnya lancar, rezeki datang dari segala penjuru secara tidak terduga. Banyak kebaikan demi kebaikan yang akhirnya nanti akan saudaraku dapatkan. Jaga lisanmu. Yang nomor dua, jangan sampai membuat fitnah. Ya, ini sangat jahat banget. Fitnah ini sama saja dengan ghibah. Kalau ghibah masih mending, ghibah kadang mengatakan hanya keburukan-keburukan seseorang yang bisa jadi itu memang benar, faktanya dia salah, dia buruk, kita sampaikan kepada orang lain. Nah kalau fitnah ini sesuatu yang tidak ada, kita ada-adakan, sesuatu yang memang tidak terjadi, kita asumsikan itu terjadi. Kasihan juga kan. Kalau kita yang difitnah bagaimana Gus? Ya sudah, ikhlaskan saja, biarkan saja. Biarkan anjing menggonggong, kafilah juga akan berlalu. Serahkan semuanya hanya kepada Allah. Lebih baik kita difitnah, jangan saja kita sampai menfitnah. Biarkan saja orang memfitnah kita. Terima saja dengan lapang dada, gitu loh. Ya. Jadi jangan memfitnah kepada siapapun. Mau kepada teman, saudara, sahabat, keluarga, adik, kakak, ayu, mbak, abang, sepupu, saudara. Terlebih lagi kepada orang tua. Ya, mulai sekarang stop dan hentikan untuk membuat fitnah. Hati-hati. Kalau ini masih dilakukan, sudah saya yakinkan. Mau jungkir balik juga, mau sholat tahajud, mau sholat 5 waktu, mau wirid, mau zikir, tetap saja saudaraku susah. Gak bakal rezekimu akan dikasih sama Allah. Dikasih pun gak akan banyak, walaupun banyak juga gak tentu berkah. Ya, kalau itu belum kita buang sifat itu. Ya, itu yang pertama, dendam. Yang kedua, fitnah. Nah, yang ketiga bagus. Nah, yang ketiga, cemberut. Jangan cemberut. Mulai saat ini. Pikirannya lagi susah, Gus, gimana nggak boleh cemberut? Udah, bawa senyum aja, senyumin, gitu loh. Ya, nggak usah cemberut. Mau dalam kondisi kita lagi susah, mau lagi senang, mau lagi apapun itu, biasa saja. Lebih bagus, lebih baik cemberut itu diganti dengan tersenyum. Ya. Sekarang, gue sih berikan perumpamaan. Katakanlah suami istri. Istrinya cemberut aja. Kira-kira suaminya enak gak nengoknya? Mau ngasih apa-apa jadinya males. Ya, tadinya niatnya baik mau membelikan sesuatu jadi gak jadi, kan apa? Melihat istrinya seperti orang yang tidak pandai bersyukur. Cemberut aja. Kita ini gak ada benernya, salah aja semuanya. Sedangkan kita sesama manusia saja, melihat orang cemberut itu udah males. Mau ngasih apa-apa pun males. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan. Kalau itu terjadi pada kita dan disaksikan, dilihat oleh Allah, kira-kira mangkel nggak, jengkel nggak Allah melihat hambanya seperti itu? Nih, hambaku yang nggak pandai bersyukur, dikasih nikmat ketawa, dikasih ujian cemberut, marah, ngomel. Orang-orang seperti ini yang Allah nggak suka. Akhirnya malaikatmu datang nganterin rezeki pun pulang lagi. Kenapa kamu pulang malaikat? Kata Allah, untuk apa saya ngasih rezeki sama orang cemberut aja kayak gitu ya Allah? Nah, nggak jadi akhirnya dikasih. Siapa rugi? Kita sendiri. Nah, jadi usahakan mulai detik ini cemberut itu diganti dengan tersenyum. Ya, kita sebagai muslim sudah diajarkan dari kecil. Senyum itu diantara sebagian adalah ibadah, saudaraku.
Senyum aja sudah ibadah. Mau dapat nilai plus enggak? Mau dapat nilai lebih enggak? Mau. Kalau mau juga senyum aja. Itu ibadah loh, dapat amal pahala. Senyum aja. Tapi senyumnya juga jangan kayak senyum orang gila. Ini ketemu orang ini senyum malah dikirain gatel nanti ya. Jadi harus bisa membedakan. Artinya tuh jangan senyum, jangan cemberut, jangan murung, mukanya kayak apa ya? Kayak daun bayem atau daun kangkung disiram air panas gitu, layu, pucat gitu. Wah, udah nggak menarik sama sekali. Coba usahakan mulai sekarang, tunjukkan mimik muka kita itu yang segar, bugar, ceria, penuh dengan senyuman gitu ya. Jangankan manusia, Allah aja suka dengan hambanya seperti itu ya. Jadi sudah paham ya saudaraku ya. Di antaranya faktor penghambat rezeki kita, terkabulnya doa kita, tertolaknya doa kita, yaitu tadi cemberut. Malaikat itu nengok kita enak aja banyak. Ya. Enak itu gimana ya kalau dalam bahasa Jawa itu malas aja nengoknya. Kayak nggak suka gitu loh. Jadi orang seperti ini kalau masih punya rasa sifat cemberut, udah sudah gue sih pastikan susah rezekimu mau masuk saudaraku. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, stop mulai sekarang untuk mengeluh. Nah orang-orang yang mengeluh itu sudah dipastikan akan jauh dari namanya kebahagiaan, jauh dari rezeki. Tentu saudaraku paham apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, itu niscaya aku tambah. Tapi jika engkau ingkar, ingat, azabku itu sungguhnya sangat pedih. Nah, kalau orang mengeluh itu, kira-kira bersyukur atau ingkar? Orang yang ingkar, saudaraku. Ya gimana Gus gak mengeluh, orang musibahnya beruntun terus begini, begitu, gini, salah, gitu, salah. Berdoa sudah, ibadah sudah, kerja sudah, tapi ini mah bayar cicilan ini, cicilan itu, hutang sekian banyak, badan sakit dan sebagainya. Sudah, gak perlu mengeluh. Justru keluhanmu, semakin kamu mengeluh, semakin kamu jauh dari rezekimu. Semakin kamu mengeluh, semakin tidak akan terbayar hutangmu. Semakin kamu mengeluh, semakin tidak akan sembuh sakitmu. Jadi sekarang metodenya udah rubah. Mengeluh itu diganti dengan bersyukur. Dari kata-kata lelah itu diubah menjadi kata lillah. Supaya apa? Supaya kamu menjadi berkah gitu loh ya. Apa susahnya? Mengeluh diganti dengan bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala karuniamu, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Engkau berikan kami kesehatan ya, berkelimpahan rezeki dan sebagainya. Ucapkan yang baik-baik, bersyukur dan bersyukur. Jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah. Itu kata Allah, bukan kata kita loh, bukan kata Gusli. Nah pertanyaannya, apakah Allah itu bohong? Tidak. Makanya kenapa setiap kita selesai membaca kitab suci, Al-Quran dan sebagainya, pasti diakhiri dengan sadaqallah azim. Itu artinya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan itu adalah diantaranya firman Allah. Artinya kita sudah tahu, kalau kita bersyukur saja sudah mendapatkan nilai pahala, kita bersyukur saja nikmat kita ditambah. Kenapa kita tidak bersyukur saja, justru malah mengeluh? Apanya disyukuri, gue serang kenyataannya begini. Nah itu makanya itu, mulai sekarang ya, katakan kepada diri saudaraku sendiri, stop untuk mengeluh, ganti dengan bersyukur. Ya, jangan lagi mengeluh saudaraku. Jangan lagi ada tetesan air mata yang jatuh sia-sia ke bumi hanya untuk menangisi, meratapi nasib yang tidak gunanya. Itu bukan solusi, bukan jalan pemecahannya. Justru akan memperkeruh suasana, akan memperrumit keadaan kita sendiri. Tapi dengan bersyukur, perbanyak bersyukur, beberapa sanggupnya kepada Allah, dia akan nanti hasilnya saudaraku. Kebaikan demi kebaikan pasti akan saudara-saudaraku dapatkan. Nah itu ya, yang nomor 4. Kemudian yang kelima, kurangi. Lisan kita jangan gunakan untuk selalu marah-marah. Ini juga faktor penghalangnya rezeki kita itu tersumbat. Jadi jangan pede, mentang-mentang uangnya banyak, tokonya besar, perusahaannya besar, keturunan orang kaya. Terus kalau marah-marah kita tambah sukses gitu. No. Tunggu saja nanti pada saatnya. Dengan kita marah-marah tuh untungnya di mana? Apa bisa menyelesaikan masalah? Tidak toh? Yang pertama.
Yang kedua, orang kalau marah terus-terusan itu yang ada apa? Dia akan menjadi stres. Kalau sudah stres apa? Darahnya naik, terjadilah darah tinggi. Terjadilah apa? Stroke, mau. Nah, tentu saja nggak ada satu manusia yang mau. Itulah diantaranya yang menyebabkan kita terjadi punya penyakit namanya darah tinggi atau stroke. Sudahlah dosa, sudahlah stres, kepala sakit, darah tinggi, stroke pula. Nah, dari pemaparan ini sedikit ya. Jadi sedikit contoh ini saja. Saudaraku bisa membayangkan. Artinya dengan kita marah-marah itu nggak ada untungnya loh. Yang ada hanya rugi. Ya kalau yang dimarahin itu selesai urusannya setelah itu berubah, belum tentu juga. Jadi mulai sekarang, kalau sudah tahu seperti itu hanya merugikan diri kita sendiri. Jangan lagi marah-marah. Tidak semuanya permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan marah-marah. Masih banyak cara lain, cukup dengan diajak bicara empat mata, berdua, duduk bersama dengan santai, sampaikan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang tidak menjadi keinginanmu. Insya Allah siapapun mereka kalau kita aja bicara baik-baik pasti ngerti kok. Nggak anak, nggak istri, nggak suami, nggak tetangga, nggak orang lain, nggak saudara. Semuanya pasti paham. Kalau kita bicara baik insya Allah mereka akan bisa menerima dengan baik. Tapi kalau marah-marah sudah itu bukan jalan penyelesaian, justru akan tambah rumit, menambah permusuhan. Dan sudah gue yakinkan rezekimu akan semakin tertutup. Doamu pasti tidak akan terijabah. Jauh dari rezeki, jauh dari malaikat, jauh dari saudara, jauh dari segala-galanya. Nah, baru paham ya. Artinya kalau pengen sukses, berhentilah, stop untuk menjadi orang yang marah. Ganti dengan belajar untuk bersabar, ya. Nah, kemudian apa lagi, Gus? Untuk yang keenam. Yang keenam, mulai sekarang, kalau pengen rezekimu juga lancar, ya. Supaya rezekimu tidak tertutup, hidupmu sukses, sehat, bahagia, damai, sejahtera. Rezeki datang dari segala penjuru. Stop lisanmu untuk komentar. Komentar dalam arti apa, Gus? Komentar tuh banyak faktor, banyak hal. Ini kan nonton ini komentar, tetangga punya beli ini komentar, saudaranya punya ini komentar. Sampai-sampai punya WhatsApp itu bukannya untuk melakukan hal yang baik, obrolan yang bagus sama teman sama saudara. Ada cuma ngintip-ngintip status orang lain aja sambil ngomentari, ih gini, ih gitu. Bila tetangganya beli ini, itu komentar aja. Artinya berarti untuk komen. Ya, jaga lisan itu. Gak ada untungnya. Apakah dengan kalian komentari terus bisa mengubah hidup kita? Dengan kalian komentari yang dikomentari tadi jatuh miskin, bangkrut, enggak lah. Justru malah mereka tambah kaya, tambah sukses. Sementara kita mengomentari sendiri, malah hidup kita tambah sengsara. Karena apa? Ya itulah karmanya. Ya, jadi stop untuk komentar. Jangan mengatakan, jangan berbicara hal yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya, saudaraku. Komentarnya dalam bentuk apa? Apapun itu, sudah. Sosial media, dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah suka komentar. Ilmu itu tidak mengalahkan dari ilmu diam. Allah tuh maha tahu dengan orang diam. Tapi kalau komentar, jangankan Allah, sama manusia aja tahu. Ya, cerewetnya minta ampun, komentar ya. Lihat ini dikomentarin, lihat itu dikomentarin, tetangga gini dikomentarin. Mending kalau komentarnya bagus. Ini komentarin orang yang jelek-jelek aja kerjaannya. Sadar atau tidak? Kalau kalian mengomentari seorang dengan kata-kata kotor, dengan ucapan yang tidak bagus atau ucapan yang jelek, itu kembalinya saudaraku, perlu saudaraku pahami sendiri, berbalik kepada dirimu sendiri. Wajar saja yang kamu komentari hidupnya tambah sukses, tambah kaya, tambah bahagia, tambah sehat. Yang kamu malah akan sakit-sakitan, rezeki hilang, rezeki seret, utang numpuk dan sebagainya. Nah, kapok gak kalau udah seperti itu? Artinya sudah tahu ya, hati-hati ya. Itu hanya komentar, ucapan sangat ringan, ucapan yang biasa. Menurut kita itu biasa saja komentar itu. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, jadi mulai sekarang stop untuk komentar. Gitu. Yang ketujuh ya. Kemudian yang nomor 7 itu, mulai sekarang jangan bikin ulah, jangan suka mancing jengkel. Jangan bikin jengkel orang lain. Orang lain aja jangan kamu bikin jengkel, jangan dipancing jengkel, jangan dipancing emosinya. Orang lain, apalagi ini saudara kita sendiri. Apalagi itu
anak, istri kita, suami kita, bahkan orang tua kita sendiri. Jadi nggak boleh jengkelan. Jangan mancing jengkel, jangan bikin jengkel, kamu juga jangan jengkelan. Ini enggak. Ditegur sedikit jengkel. Kalau enggak, malah dia sendiri bikin jengkel orang lain, bikin ulah yang enggak. Jadi hidup yang sesaat ini, manfaatkan untuk yang membuat orang lain tuh berbahagia, berguna. Bukan untuk malah bikin tingkah pola yang enggak benar, bikin ulah aja, bikin jengkel aja. Akhirnya apa? Kalau enggak bikin jengkel orang lain, jengkelin. Kalau enggak jengkelin, bikin jengkel. Nah ini artinya berhenti. Mulai sekarang stop untuk itu. Kenapa? Itu diantaranya faktor penghalang rezekimu. Itulah faktor diantaranya tertolaknya diantara sebagian doamu. Jadi sia-sia loh saudaraku ya. Jadi mulai sekarang stop untuk mancing jengkel, bikin jengkel, dan jengkelan itu jangan lagi dilakukan. Nah kemudian berikutnya ke-8 saudaraku. Kita punya lisan, gunakan untuk membicarakan hal yang positif yang baik-baik. Ini versinya hampir sama dengan marah tadi. Yang sekarang ngomel. Ngomel dengan marah itu beda. Marah itu menghardik, mencaci maki, ngatain enggak. Tapi kalau ngomel, ini entah jengkelnya sama suami atau sama istri atau anak, udah ngomel aja udah. Sampai dia ngomongin, yo ampun ya Allah. Ini ada radio buruk kok nggak mati-mati radionya, nyala tuh perasaan udah di off on lagi, udah di on off lagi, di off on lagi. Jadi capek yang dengar. Sambil masak, sang ngomel aja bibirnya mulutnya, gedemeng aja. Iya. Suruh bikinin kopi sama suaminya. Nah, bikin kopi. Wah, tadi baru bikin perasaan gini, ngopi gini. Capek apa gini. Ngomel. Udahlah nilai pahalanya nggak dapat. Mulutnya capek, dapat dosa iya, rezekinya tersumbat iya. Jadi gak usah lagi sekarang ngomel-ngomel. Mau dikerjakan, ikhlas diam. Gak mau, sudah diam. Ya, jadi ya sekarang hentikan untuk ngomel-ngomel. Ngomelnya sama siapa? Bisa sama siapa aja. Bukan hanya kepada suami, istri, anak, orang tua. Sama tetangga juga ya gak usah ngomel-ngomel. Sama saudara, sama teman-teman, bekerja dan sebagainya. Nah, itu dipahami ya yang ke-8 ya. Yang 9, jaga lisannya itu. Jaga lisannya untuk bicara kotor. Ini terpaksa tidak akan Gus disebutkan bahasa kotor. Ini bahasa yang tidak pantas untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Udah bahasa binatang digunakan. Itu jangan lagi digunakan saudaraku. Kalau itu sudah keluar dari mulut kita, itu sebetulnya secara tidak langsung wajib saudara ketahui. Itu mencelakai dirimu sendiri. Pahami itu ya. Mencelakai diri kita sendiri. Ucapan yang kotor yang kamu ucapkan itu mengotori jiwamu, mengotori ragamu, mengotori hatimu dan sanubarimu. Sedangkan kita berharap sebagai manusia ini memiliki hati yang bersih, jiwa raga yang bersih. Ini kenapa kalian mau mengotori diri kalian sendiri? Belum faktanya yang diucapkan itu kita mengatakan kotor itu kepada si A, katakanlah si Fulan. Tapi sadar atau tidak? Si Fulan yang kita katakan kotor, dia akan semakin menjadi lebih bersih, kamu akan semakin menjadi lebih kotor. Itu karmanya. Makanya kalau dalam dunia supranatural atau spiritual dikatakan auranya aura negatif. Auramu menjadi aura negatif. Dasar jelek, hitam, dia semakin putih, semakin bagus. Yang mengatakan dasar kamu jelek, hitam itu. Kembali ke diri kamu, orang melihat kamu tuh mau secantik apapun, setampan apapun, bawaannya tuh malas aja. Kenapa? Dilihatnya dari jauh tuh kok udah kayak tua, kayak keriput, kayak jelek, kayak hitam. Itu karma dari kalian sendiri. Itu aura energi negatif yang kalian dapatkan mengenai diri kita dari ucapanmu selalu bicara kotor. Mau seperti itu? Gak mau? Oke. Kalau gak mau berarti stop. Ya. Jadi mulai sekarang bicaranya baik-baik saja, yang positif-positif saja, yaitu cara kotor yang 9. Kemudian 10. Untuk saat ini apa mau terjadi? Peribahasanya begini. Walaupun sangat menyakitkan, terpaksa saya harus jujur. Walaupun susah untuk diterima, susah untuk dimakan, saya harus jujur. Apapun konsekuensinya, berhenti untuk bicara bohong atau dusta.
Katakan saja yang sebenarnya. Ini sering banget loh saudaraku ya. Gusti tidak akan menyebutkan siapa-siapa. Tapi mungkin ribuan dari pengalaman beberapa tahun ini banyak menghubungi ke Agus ini. Satu contoh, dia punya hutang. Seorang istri punya hutang tanpa sepengetahuan suaminya. Bohong nggak? Bohong. Dusta nggak? Dusta. Suaminya nggak tahu uang itu untuk apa. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan, bahkan pernah ada yang miliaran menghubungi abang. Nangis. Suami saya nggak tahu nih Gus. Subhanallah. Astagfirullah. Kok separah ini? Dan sudah saya pastikan, pasti kehidupanmu nggak beres ini. Ternyata betul. Rumah tangganya berantakan aja, rezekinya susah aja. Sakit-sakitan aja. Apalagi yang kalian bohongi itu, yang kalian dusta itu adalah suamimu, atau istrimu, atau anakmu, atau orang tuamu. Yang lebih bahaya lagi kalau kamu bohongin adalah orang tuamu. Wah, itu nauzubillah. Sangat besar risikonya. Bisa kualat. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan hidup kebohongan, hidupmu itu secara tidak langsung hidup sandiwara yang penuh dengan kebohongan, seperti sinetron, bukan dunia nyata. Ya, tahu dunia nyata, dunia kebohongan. Hanya dalam hayalan, hanya bisa berhayal saja punya rumah bagus, nggak akan terwujud. Hanya berhayal aja punya duit banyak, nggak akan terwujud. Hanya berhayal aja punya mobil yang mewah, nggak akan terwujud. Karena itu duniamu dunia ilusi, dunia kebohongan, dunia yang penuh dengan dusta. Namanya bohong. Contohnya, tadi aku dikasih duit 1 juta lo sama si A, tapi bohong. Nah, ya itu. Peribahasa anak gaulnya seperti itu. Jadi gak usah mimpi. Mimpi berharap lebih kalau kita belum bisa mengubah sifat kita menjadi jiwa yang jujur dan yang sebenarnya. Walaupun jujur itu menyakitkan. Gak apa-apa. Untuk apa kita berbohong? Menutupi satu hal yang kecil, tapi dampaknya sangat besar. Kalian lakukan itu akan menjadi terbiasa, akan menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi suatu hal yang biasa saja. Kalau kalian berbohong dosa tuh, perasaan saudaraku ini biasa saja perasaan. Tapi ingat saudaraku, dampaknya, risikonya itu loh sangat luar biasa, mencelakai dirimu sendiri. Kalau itu masih kamu lakukan, ya sudah saya pastikan, sudah pasti Gusli yakinkan itu, hidupmu juga pasti penuh dalam kebohongan, ya, penuh dengan ilusi. Jadi nggak akan terwujud. Yang terakhir, Bu Yao jangan pelit. Nah, pelit ini kata penutupnya. Punya banyak, katanya nggak ada lebih. Punya sedikit, apalagi. Nggak punya alasannya apa yang mau disedekahkan, apa yang mau dikasih. Nah mulai sekarang, apapun yang kita miliki itu saudaraku, pahamilah, renungilah apa menjadi dari pencerahan Gusli ini. Jangankan hanya hartamu, mobilmu, motormu, emasmu, uangmu, rumahmu, istrimu, suamimu dan sebagainya. Dunia beserta isinya ini semuanya milik Allah, hanya titipan. Kita tuh hanya diberi titipan, sebuah amanah. Kalau kamu diberikan rezeki yang lebih, uang yang banyak, kamu dititipkan uang banyak itu supaya kamu bisa berbagi. Itu yang Allah maksudkan, bukan untuk dikuasai sendiri, memperkaya diri sendiri. Kalau kamu diberikan mobil bagus, itu bukan untuk pamer-pameran, supaya bisa menolong orang lain. Begitu ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk uang, kekayaan untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaannya satu, kita sebagai orang muslim kalau kita sudah meninggal dunia mau dikubur itu dibungkus kain kafan saudaraku. Pertanyaannya satu, kain kafanmu itu ada kantongnya enggak? Gak ada. Kain kantong dari mana dan untuk apa? Ada kain kantong untuk ngantongin emas, duit dibawa ke kuburan gitu. Kalaupun iya, terus mau untuk nyogok malaikat, begitu. Lucu nggak? Makanya kalau kita di saat kita meninggal dunia dibungkus dengan kafan, ya kain kafan aja, nggak ada kantongnya, nggak ada tasnya. Itu artinya apa? Semua yang kita miliki di dunia ini tidak akan dibawa mati. Dibawa pun mati untuk apa? Semuanya ditinggalkan.
sudahlah dibawa nggak di waktu kita meninggal nggak dibawa, nggak ikut menikmati. Untungnya di mana? Jadi artinya nggak ada gunanya. Coba kalau selama hidup kita sebagian rezeki, sebagian harta, aset yang kita miliki, berbagi saja kepada sesama. Artinya sedekah juga nggak harus pilih-pilih. Kalau kita rasa pantas orang ini kita bantu saja. Tolak ukurnya bukan masalah kecil atau besarnya. Tolak ukurnya adalah keikhlasan dari hatimu itu sendiri. Percuma ngasih 1 miliar kalau kamu ungkit-ungkit. Percuma kalau kamu kasih 1 miliar tapi dengan keadaan terpaksa. Mending gak usah. Karena sudah jelas tidak akan dapat amal pahala dan tidak akan diganti sama Allah. Tapi walaupun 1.000 rupiah kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala hanya karena Allah, kamu bantu seseorang, yakinlah saudaraku 1.000 rupiah itu kan akan bisa diganti dengan 1 miliar kalau Allah berkehendak. Jadi tolak ukurnya itu bukan yang besar nanti diganti besar, yang kecil diganti kecil, bukan begitu. Tolak ukurnya dari hatimu. Ya. Jadi kita memberikan apapun kepada siapapun dimanapun itu cukup hanyalah Allah yang tahu. Gak perlu pamer, gak perlu diungkit-ungkit. Ini ngasih uang 1 juta ngungkit. Ada maunya. Ngasih uang 10 juta juga begitu. Ngasih 1 miliar apalagi. Artinya apapun yang kerjakan itu apa adanya saja, mengalir apa adanya saja. Jangan karena ada apa-apanya. Allah gak suka itu saudaraku. Apalagi lebih parah, sudahlah punya tapi pelit. Parah ya, parah. Ada nggak yang lebih parahnya minta ampun? Ada. Sudahlah miskin tapi lebih pelit lagi. Nah ini lebih parah ini. Kenapa? Wah, masa gue cuma 10.000, anakku belum makan, istriku belum makan, malah dikasih orang, malah ngasih orang di jalan kayak gitu. Enggak ah. Nah, ini pemahaman yang salah. Coba sekarang putihkan. Lupakan urusan dunia. Walaupun uang 10.000 di rumah gak ada apa-apa. Kebetulan di jalan itu kamu ketemu dengan seorang memang benar-benar membutuhkan. Kasih aja semuanya. Demi Allah. Nanti buktikan saja. Ada keajaiban apa. Diganti itu saudaraku lah Allah. Ada saja jalan kebaikan dari Allah. Itu yang akan datang. Ini fakta loh. Dan belum pernah ada ceritanya sampai detik ini. Gus bicara di video ini. Orang ahli bersedekah hidupnya miskin atau bangkrut. Gak ada. Yang ada justru tambah kaya. Kalau sudah tahu seperti itu kenapa sih gak mau melaksanakan? Malah pada pelit aja. Ya susah, wajar saja. Kalau hidupmu semakin susah. Orang ahli sedekah itu pasti diberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangganya, kesehatan, kelancarannya rezeki, berkelimpahannya rezeki. Dan itu akan menjadi amal ibadahmu untuk penyelamatmu di akhirat nanti. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa lagi masih pelit? Nah, renungi kata-kata Gus Ri ini. Jadi mulai sekarang saudaraku, berhenti untuk pelit, berhenti untuk mengumpulkan harta benda ini. Kalau kita sudah punya, sudah mampu, berbagi. Walaupun adanya seadanya, ya sudah berbagi. Berbagi itu indah kok. Dan itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Bersedekahlah, berbagilah kepada sesamamu. Gitu. Jadi alhamdulillah dari nomor 1 dendam jangan lagi, kedua jangan fitnah, ketiga jangan cemberut, keempat jangan mengeluh, kelima jangan marah, keenam jangan suka komentar, nomor 7 jangan mancing jengkel, jangan bikin jengkel, jangan jengkelin. Yang ke-8 jangan suka ngomel-ngomel. Yang ke-9 jangan bicara kotor. Ya, jangan lagi berbohong atau dusta. Dan yang terakhir jangan pelit. Kalau 11 metode ini sudah saudaraku terapkan, mulai detik ini belajar untuk melaksanakan satu demi satu ini untuk menjaga lisan kalian. Kurangi sedikit-sedikit, lama-lama nanti akan terbiasa. Syukur-syukur bisa sekaligus 11 ini langsung dibuang semuanya. Jangan digunakan lagi. Nanti lihatlah saudara, kebaikan demi kebaikan akan datang. Inilah diantaranya 11 pokok permasalahan
yang menghambat rezekimu semakin sulit, yang menghambat doamu tidak terkabul, yang menyumbat jalan rezekimu, yang membuatmu selalu sakit-sakitan, jauh dari kebahagiaan, jauh dari rezeki, tertolaknya di antara doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah. Kalau pengen doanya segera dijawab oleh Allah, hidupnya pengen segera sukses, sehat jasmani dan rohaninya, bahagia rumah tangganya, usahanya lancar, berkelimpahan rezeki. Mulai sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Mulai saudaraku, buang 11 sifat ini. Setelah itu, bekerja seperti biasa, beribadah seperti biasa. Lihatlah, gak butuh waktu lama. Insya Allah tidak lebih dari 40 hari kalau 11 ilmu ini sudah saudara kuasai. Nanti lihatlah hasilnya. Saudara pasti terkejut, ya. Terkejut dengan hasilnya. Ini resep yang sangat sederhana seperti biasa, tapi kalau saudaraku mau melakukan ini, mempraktekkan ini dengan satu catatan, dengan penuh keikhlasan, dengan secara istiqomah, diniatkan semuanya ini hanya karena Allah, dan yakin bahwa Allah itu akan mengubah hidup kita, akan mengangkat derajat kita. Dengan 11 metode ini, kalau itu dilaksanakan, maka lihat, hasilnya akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Tanpa terasa asik saja kita dari tadi bicara bla 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 sampai waktunya hampir mencapai 36 menit. Ya, alhamdulillah. Kurang lebihnya kalau ada penyampaian yang salah dalam ucapan, penyampaian, mohon dimaafkan lahir dan batin, karena sama-sama kita ketahui kita sebagai manusia ini sudah hal yang umum yang layak tempatkan pada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran yang hakiki, kebenaran sebetulnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mohon dimaafkan lahir dan batin jika ada kesalahan dalam ucapan, dalam penyampaian. Dan tak lupa Gus sampaikan juga ribuan ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang telah menyimak video dan audio ini selesai. Dan untuk khusus pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga, yang baru menemukan channel ini, yang baru mendengarkan video ini, mohon dengan keikhlasan hatinya bantu Gus untuk membangun channel Jalan Surga ini supaya bisa menjadi bertumbuh berkembang semakin menjadi lebih besar, bisa bermanfaat untuk umat dimanapun saja berada. Dan khusus untuk saudara yang saat ini sedang memiliki hajat, apapun itu hajatnya, baik tentang perekonomian, jodoh, bisnis, usaha, utang piutang dan sebagainya, silahkan seperti biasanya tuliskan di kolom komentar dengan menulis Qabil tuh, sebutkan hajatnya, insya Allah nanti akan Gus aminkan. Dan Gus doakan semoga abah menjadi hajat saudara semuanya segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Gus ucapkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.